وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا عليهم ولا الضالين. الضالين آمين. Amin. Baik teman-teman semua, agenda kita hari ini ada 3. Yang pertama kita tilawah jama'i, kita tilawah berantai kembali, melanjutkan batas tilawah kita di pekan kemarin di surah Toha. Kemudian sudah hadir di sini pemateri kita Pak Darmansyah dari Situ Bondo yang insya Allah akan membawakan presentasi terkait dengan mad lazim ya. Dan saya juga sudah mendapatkan PPT-nya. Nanti saya share screen. Pak Darmansyah yang bacain atau Pak Darmansyah bawa laptop sekarang? Belum dibuka mic-nya? Mic-nya belum dibuka Pak Darmansyah. Baik, nanti saya yang share screen ya. Ini materinya. Pakai HP Ustaz. Nah, ini materinya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas bersama-sama. Nanti setelah dikoreksi bersama-sama, kita akan masukkan ke ini, ke perpustakaan, ke link perpustakaan kita ya. Baik, silakan sekarang dibuka dulu Al-Qur'annya, menginjak acara yang pertama terlebih dahulu, yakni melanjutkan tilawah kita di surah Toha, surah yang ke-20. Sekarang kita baru masuk di halaman 313, paling atas. Ya, 313 paling atas ayat yang ke-13. Baik, sesuai urutan masuk, kita persilakan kepada Pak Haji Herman MZ untuk memulai. Silakan dimulai dengan ta'awuz wal basmalah. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. Satu ayat lagi. وما تلك بيمينك يا موسى. Sekarang kita mengulang hukum-hukum tajwid yang ada di ayat 13 sampai dengan ayat 17 ini. Kalau ada huruf seperti bentukan ya ini, itu namanya apa Pak Haji? Ya, yang jelas Yang mana Ustaz? Di ayat 16 misalnya. 16 terus? Ayat Ya, 14 misalnya. Nah, itu maksudnya apa itu? Ada, saya enggak tahu nama-namanya Ustaz. Saya bisa baca tapi tajwidnya saya enggak belajar sedetail itu. Ya, betul. Kalau yang di ayat 14 memang itu ya. Jadi sebelumnya ada huruf berharokat kasroh, ada ya sukun berarti maktobi. Tetapi kalau ayat 16 ya, ayat yang 17 itu bukan ya.
tapi seperti huruf ya, ya. Ada kalanya seperti huruf ya yang berdiri sendiri, ya, ayat 16. Ada yang kemudian ya menyambungkan, ya, tidak terpisah, ya, bersatu dengan huruf sebelumnya. Itu namanya ya alif pemanjang, ya. Jadi bukan hamzah tapi alif pemanjang, namanya alif maksurah, ya. Alif maksurah, makanya dibaca panjang, 2 harokat, ya. Ada sebagian yang mengatakan sebagai ya bengkok, bukan, sebenarnya alif maksurah. Nah, sekarang kita belajar juga ini Pak Haji, ini menarik ini. Nah, mengulang kembali terkait dengan hamzah wasol. Coba dibaca ayat 13, berhenti di ana. Coba. Oh, ayat 13 tadi. Hmm. Ayat 13 berhenti di Ya, ana. ya, Wa awal itu Ustaz. Wa ya. ana Nah, dibaca panjang wa ana. Tadi kalau Pak Haji wasol kan dimasukkan ke huruf kha. Wa Iya, nakhtarutuka, ya kan? iya. Nah, sekarang kalau wa ana berhenti dimulai dengan kaidah hamzah wasol. Ini hamzah wasolnya dikasih harokat apa ini? Enggak tahu saya Ustaz. Tinggal dibilang aja kasroh, dhammah, atau fathah. Kalau saya ini kan ikhtartuka, tapi saya enggak tahu alasannya apa. Ikhtartuka, ya. Wa ana ikhtartuka. Wa ana Oh, akhtartuka, apa wa ana oh ukhtar. akhtartuka karena huruf ketiganya barisnya di atas gitu. Masya Allah, ya. Ini nih, kita harus mengulang lagi pelajaran kita, ya, ya. Nah, itu tentang ana, ya. Kalau tadi diwasalkan menjadi dimasukkan wa ana, kalau Ya. berhenti wa ana. Nah, sama dengan la ilaha illa ana kalau berhenti. Tapi kalau tidak berhenti karena ada tanda sipir di situ, maka tidak boleh dibaca panjang. Yang ayat ke-14 ya Pak Haji, ya. Ya, ya, Ustaz. Nah, gitu. Sekarang gimana Pak Darmansyah? Dikasih harokat apa? Masih ingat nggak nih? Yang ayat Kasroh, Ustaz. dikasih harokat kasroh. Alasannya? Karena kalimat lampau. Nah, tapi alasan secara umumnya karena baris ketiganya, huruf ketiganya, Fathah kalau tiganya, Ustaz. nah, fathah, ya. Jadi teman-teman semua pelajaran-pelajaran seperti ini memang yang harus kembali di murojaah. Ketika nanti ditanya, ya masih ingat, oh iya ini dikasih harokat fathah, ini hamzah wasolnya dikasih harokat dhamma, ya ini fathah, seperti itu ya. Rumusnya sih sebenarnya sederhana saja, kecuali memang ada beberapa pengecualian ya. Baik, sekilas seperti itu. Hati-hati di ana, ada tanda sipir, ada yang benar-benar saya, ada yang bukan maknanya saya, ya. Lanjut, sekarang ayat 18. Ini juga menarik ini. Ayat 18, di awal ayat 18. Silahkan yang baru, yang kedua bergabung tadi, Pak Haji Darwin. Pak Saroni dulu tadi saya Mas. Oh, nomor 2 Pak Haji Saroni ya. Baik, silakan Pak Haji Saroni dari Ponorogo. Pertama tidak wakaf dia, coba dilanjutkan dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ayat 18 ya? Iya, ayat 18 yang benar. Silakan Pak Haji. Qala hiya 'asaya atawakka'u. Ayo. Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra.
Ukhra ya. Coba sekarang berhenti dia. Ya yang Yang kedua aja. Kalau yang pertama sudah paham pasti. Qalahi ya disukunkan karena harokat sebelumnya itu hurufnya kasroh ya berarti mad tabi'i. Sekarang di yang kedua coba berhenti. qala hiya asa. Ianya di kemana ini ianya? Itu bukan tadi berbeda dengan ayat 16 itu bukanlah alif maksud. Qala hiya asai. Asoy gitu saja. Ya. Gimana kira-kira? Kalau ada ya sukun, ada waw sukun, sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Jadi gimana cara bacanya nih? Coba diulang sekali lagi. Qala hiya asai. Coba ada yang pendapat lain. Ini ada clue-nya nih. Kalau misalnya ada ya sukun, ya kemudian sebelumnya ada huruf berharokat fathah, misalnya liilafi Quraisy. Nah, ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Shayf. Tapi ada yang disukunkan di situ. Kalau ini tidak asoy. Gimana kira-kira? Gimana Pak Haji Darwin? Kira-kira pendapatnya nih? Iya mirip tadi yang Quraisy tadi jadi dipanjang. Asoy. Quraisy. Asoy gitu ya? Iya. Kalau ada contohnya Al-Quraisy jadi mungkin kayak gitu. Ila fi Quraisy. Pak Ari, gimana Pak Ari? Kemarin Pak Ari masih terbata-bata ya di surah Al-Kahfi ya. Nah, gimana sekarang Pak Ari? Ini gimana kalau diwakafkan dia, disukunkan dianya? Baik. Nah, tenanya mungkin jadi akhir. Jadi sama kayak Pak Darwin tadi Pak Ustadz. Jadi polahia asoy. Nah, jadi matlin gitu. Apa ya jadi kenanya? Kalau ininya yang panjangnya kan mad arid li sukun ya. Ya ini sih apa karena sebelumnya ada hamzah sebelumnya ada fathah kan itu mad tobi Ustaz. Kenanya sih mad arid li sukun ya menurut saya. Cuma ujungnya kan ya tetap dibaca. Hanya dibaca seperti itu sih. Bukan madlinnya. Ya mad arid li sukun sih Ustaz. Mad arid li sukun. Karena ianya disukunkan. Beda dengan yang tadi, madlin tadi. Ketika ada memang di sini liilafi Quraisyin. Kalau lanjut, kalau berhenti Quraisy ya malah dibaca panjang. Nah, kalau ini memang kita berhenti di huruf hidup kemudian disukunkan. Qala hiya, kalau yang pertama jelas qala hi karena hanya itu disukunkan, kemudian ada huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ya ingat,
Fathah A, kasroh I berarti ya, domah U berarti U. Nah, kalau ini jelas. Kalau yang kedua asoy. Nah, gitu Pak Haji, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu dibaca 2 harokat. Coba dibaca 4 harokat dulu Pak Haji. Qala hiya asai. Nah, lanjut. Atawakka'u 'alaiha. Nah, ini dia nih. Baru pekan kemarin kita setelkan videonya. Ketika ada hamzah, ia bisa menempati huruf wawu, bisa menempati huruf ya, bisa menempati ini. Ini sebenarnya dibaca panjang apa dibaca pendek? Baca pendek. Nah, baca pendek. Namanya wawu apa namanya kemarin tuh? Kalaupun ada wawu di situ, hamzah itu bisa menempati kursi mana saja. Menempati kursinya wawu bisa, menempati kursinya ya bisa, bentukan seperti ya bisa. Di atas alif juga bisa. Jadi hamzah itu bisa menempati di mana saja, ya. Jadi ini wawu ziyadah, tidak perlu dibaca panjang. Jangan misalnya karena dhammah u, ya, dhammah ya, kasrah dhammah hamzah, kemudian ada wawu situ dibaca panjang, tidak. Itu hanya wawu ziyadah. Nah, ini dia, baru pekan kemarin kita setelkan videonya. Sudah ngangguk-ngangguk, mengerti ya, lupa lagi gitu ya. Nah, jadi kalau yang domah ini banyak sekali nanti terdapat di dalam Al-Quran, wawu ziyadah seperti ini. Silakan diulang kembali Pak Haji. Qala hiya asai. Atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Qala khudhaa wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Wadmum yadaka ila janahika tahruj bayda. Tahruj, kha-nya belum jelas. Wadmum yadaka ila janahika tahruj bayda min ghairi su'in ayat. Su, ya, mat tabi'i, bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Itu sama dengan sebelumnya. Bayda, su, ya, ulang kembali. Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda min ghairi su'in ayatan ukhra. Linuriyaka min ayatinal kubra. Satu ayat lagi. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Kubra, jangan kubra ya, seolah-olah dikasih harokat banyak, tapi disukunkan. Kubra ya, dikembalikan dulu ke dua bibir. Baik, terima kasih Pak Haji. Tadi memang ada yang terlewat ini. Siapa setelah ini? Pak Haji Darwin ya? Iya, Ustaz. Coba diulang dulu ayat 14 ya. Oh, 14. Nah, baca dulu dari wa aqimus sholata li dzikri. Kalau berhenti di situ Pak Haji Erman tadi 2 harokat, coba. Coba. Wa aqim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah. Wa aqimi, minya kasrah ya. Ya. Wa aqimis sholata li dzikri. Nah, dzikri, bagus. Li dzikri 2 harokat. Coba diwasol enggak? Ya. Wa aqimis sholata li dzikri innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Akan dibaca panjang. Alhamdulillah sudah mengerti ya. Iya. Kalau berhenti 2 harokat,
Tapi ketika diwasolkan akan menjadi 4 harokat. Dia akan berubah menjadi mad jaiz munfasil. Munfasil. Karena bertemunya mad tabi'i dengan hamzah di beda kalimat. Nah, ini seperti ini. Walaupun tidak ada tanda pemanjangnya di situ. Jadi tidak terpengaruh oleh tanda-tanda. Kita harus paham, oh ini menjadi jaiz. Oh ini mad tabi'i. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Haji. Lanjut kembali dari Ta'awuz ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kurang. Wahlul 'uqdatam min lisani. Huruf-huruf bertasydid agak ditekan. Iya. Wahlul 'uqdatam min lisani. Dimasukkan aja Pak Haji. Oh. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alil li Waj'al li idgham ya. Jadi lam dengan lam waj'al li, coba. Waj'al li waziram min ahli Haruna akhi usdud bihi azri. Kenapa dikasih harokat dhammah? Oh ya, karena huruf ketiganya dhammah. Dhammah. Iya. Lanjut. Wa asrikhu fi amri. Sama. Istiqomah dengan shin. Wa asyrikhu. Wa asyrikhu fi amri kainusabbihaka katsira wa nadhkura katsira. Kurang kafnya. Wa nadhkuraka. Wa nadhkuraka katsira. Ulang. Huruf zalnya jangan dipantulkan. Coba sekali lagi. Wa nadhkuraka katsira. Kafnya kurang. Wa nadhkuraka katsira. Ya, ulang kembali. Wa nadhkuraka katsira. Jangan lupa dalam musyaddadah setiap yang nun bertasydid wajibul gunnah. Innaka kunta bina basira. Qala qad utita su'laka ya Musa. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Itu kalau diwasolkan dikasih tanda ini. Dikasih tanda kalau di mushaf Indonesia. Padahal yang tadi tidak. Lanjut dulu. Ya. Ayat lagi. Ya. Idh auhayna ila ummika ma yuha. Satu ayat lagi. Aniqzi fihi fit tabuti. Aniqzi fihi, i-nya pendek. Aniqzi fihi fit tabuti faqzi fihi fit tabuti. Aniqzi fihi fi tabta. Enggak boleh fi, tidak boleh. Kan dimasukkan. Oh iya. Aniqzi fihi fit tabuti faqzi. Tanya juga panjang. Tabuti. Oh. Aniqzi fihi fit
Anikzi fihi fit tabuti fa'zi fihi fil yammi falyuq fihil Belum yaum. dari Filiam. Coba dari Ah, Filiam. fil yammi falyulkihil yaumu bisahiliya khudhu adu ya'khudhu aduwwul li wa aduwwul lah wa alqaitu alaika mahabbatam minni wa alqaitu alaika mahabbatam minni walutus da'u Diulang dari wali. Walitus. wali walitus na'a ala aini. Ya, cukup dulu Pak Haji ya. Ya, Di Al-Qur'annya Pak Haji ada tanda waqaf di atas itu enggak? yang di Ayat yang jim 39. ada jim di walahu. Bukan yang ala aini di akhir ayat. Ala ini. Enggak ada, cuma titik doang, titik. Enggak ada ya. Kalau di Indonesia ada tanda waqaf. Ya. Baik Pak Haji, latihan lagi ya, terutama makhraj ha ya. Ya. Di Basri dan juga masih latihan huruf ha. Iya. Masyaallah, tabarakallah. Ya. Syukran. Sekarang untuk menghemat waktu karena ada 3 sesi, silakan Pak Haji Ahmad Suhardi dan Pak Haji Suardi Aus duet ya. Duet ini seumuran ini soalnya ya. Pensiunan ya, yang satu dari kantor gubernur, yang satu pensiunan ya. Dari mana tadi Pak Haji Ahmad Suhardi, saya lupa. Silakan. Silakan Pak Haji Ahmad Suardi Aus dulu. Ayat 40, kemudian Pak Haji Ahmad Suar ayat 41 dan 42, kemudian Pak Haji Suardi Aus ayat 44 ya, bergantian. Silakan Pak Haji Suardi Aus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang kembali, ulang tekan keluarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا Coba diulang kembali Pak Haji. Coba berhenti di huruf mim, di minal gham. Gimana caranya? وقتلت نفسا فنجيناك Ya, minal gham ya, dengung ya. Jadi waqaf di huruf-huruf bertasydid terutama nun dan mim. Lanjut Pak Haji. نجيناك من الغم وفتناك ولبثت سنين في أهل مدين Madayan ya.
ya, ahlul madan, nama sebuah negeri. Fi ahli madyan, dipantulkan. Diulang kembali. ولبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري. Ya, Pak Haji Ahmad Suhar, 2 ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصطنعتك لنفسي. Ayat yang ya, lanjut. Seduhan kembali ayat 41. Betul. Ya. Wastona'tuka linafsi idhab anta wa akuka bi ayati Bi ayati, ianya juga panjang. idhab anta wa akuka bi ayati wala Inya tani juga panjang Pak Haji. Bi ayati. Coba. bi ayati wala taniya fi dikri. Nah, cukup dulu Pak Haji Suardi Aus, 2 ayat. اذهبا Hmm. قولا لينا لعله تذكر أو يخشى. Ya, dihafal Pak Haji ya. Cukup dulu untuk Pak Haji Suardi Aus ayat 44 ini. Jadi berkata yang layyina. Nah, qaulan layyina. Dilihat nanti ya. Perkataan yang lemah lembut, perkataan yang baik, layyina ya. Lanjut Pak Ahmad Suhar, 2 ayat. Qala rabbana Qala, lanya pendek. Qala, lanya pendek. Qala rabbana innana nakhafu Oh, yang ini panjang ya. Saya pikir yang tadi ya qala takhafu. Diulang kembali Pak Haji. Qala rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayyadwa. Ya, huruf to ya. Lanjut. Satu ayat lagi. Qala la takhafa innani ma'akuma. Innani, ininya panjang. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Nah, U-nya pendek. Ya, diulang dari awal. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Ya, Masya Allah. Hari ini nggak kemana-mana Pak Haji? Alhamdulillah baru tadi kegiatan di masjid sebelah Pak Ustadz. Oh, menyampaikan kultum tadi. Insya Allah tadi. Ya dikirim lagi itunya. Makanya datangnya agak terlambat ini. Biasanya lebih awal. Ya, materinya dikirim aja di grup Habar ya. Kalau yang seperti itu bagus. Jadi Pak Haji ini memberikan taujih dulu di musola sebelah. Ada rekamannya biasanya, ada rekamannya dalam bentuk voice note. Jadi memang tergantung ininya ya, tergantung umurnya, usianya. Jadi kalau yang generasi Perangkat saya siapkan dulu langsung terus berangkat. Setelah pulang tinggal tombol aja ini. Iya. Jadi kalau generasi seperti Pak Haji memberikan taujih itu disiapkan dalam bentuk kertas kemudian pakai voice note ya. Kalau generasi yang sekarang buka laptop
Koin seperti itu. Jadi berbeda generasi ya. Karena memang audiensnya juga yang sepuh-sepuh ya Pak Haji ya. Betul, betul. Nah, ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Pak Haji Suwardi Aus dan Terima Pak Haji Ahmad kasih. Suwar. Tetap bertahan ya karena ada presentasi dari Pak Darman. Amin, amin, insya Allah. Sekarang Pak Haji Basri Gidan dan Pak Boni. Silakan. Ayat berapa Ustaz? Tadi terakhir 45. ayat 4 terakhir 46 tadi ya. Ya, 46. Oh ya, 46 ya. Sekarang 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'tiyahu faqula. Nah, ayo. Fa'tiyahu faqula. Inna rasula rabbika fa'arsil. Diulang dari fa'arsil. Fa'arsil ma'ana bani Israila wala Nah, kalau dilanjutkan la-nya menjadi pendek ya. Diulang kembali, berhenti saja Pak Haji. Fa'arsil ma'ana bani Israil. Coba. Fa'arsil ma'ana bani Israil. Nah, lanjut. Wala ta'azzibu. Wala tu'azzibuhum. Qad ji'naka bi ayatim mir rabbik. Kurang tekan. Mir rabbik. Rohnya tebal. Mir rabbik. Coba. Qad ji'naka. Qad ji'naka bi ayatim mir rabbik. Iya. Wassalamu ala minat Nah, hurufnya. Mimnya itu harokatnya fathah. Wassalamu ala wassalamu ala manittaba'al huda. Manittaba'al huda. Sekali lagi. Wassalamu ala manittaba'al huda. Satu ayat lagi. Inna qad uhiya ilaihi. Uhi. Nah, itu pelajaran kita ya. Inna qad uhiya ilaihi. Dibaca pendek. Uhiya. Inna qad uhiya. Dibaca pendek Pak Haji. Uhiya ilaina. Ya. Inna qad uhiya Ini panjang dulu. Inna qad uhiya ilaina. Uhiya ilaina. Inna qad uhiya ilaina. Nggak boleh dari situ Pak Haji. Uhiya minimal. Uhiya ilaina. Iya saya. Uhiya ilaina annal azaba ala man kazzaba wa tawalla. Cukup. Lanjutkan Pak Boni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala faman rabbukuma ya Musa. Qala rabbuna alladhi
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي Diulang. Ainnya harokatnya kasroh. قال علمها عند ربي في كتاب Fi kitab. Seperti tadi ya. Mad arif disukun. Ya, sekarang diwasokkan gimana caranya? قال قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا Diulang. Lamnya harokatnya dhammah. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي Lu-nya pendek, diulang kembali. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى Diulang. Wala yansa. Dari la yadhillu, coba. لا يضل ربي ولا ينسى Kurang tahan, ikhwanya kurang kurang tahan. لا يضل ربي ولا ينسى Ya, ini menarik berikutnya. Jadi fi kitabil la, ya. Kalau berhenti fi kitab, kalau diwasolkan menjadi idgham bi gunnah, ya. Kalau ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Nah, sekarang gimana? Bila guna Ustaz. Ya, bila gunnah ya, bila tanpa dengung. Tadi saya idgham bila gunnah. Nah, ini yang menarik, ya. Sekarang coba Pak Indawan dibaca kembali ayat 52 coba dibaca dulu, berhenti di yansa, kemudian diawali dengan ayat 53 coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ilmuha inda rabbi fi kitabil la yadhillu rabbi wa la yansa. Nah, awal kalimatnya dibaca apa? Ayat 53 ini. Ayat 53. Nah, coba dibaca. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdaw wa salaka lakum fiha subulaw wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja. Diulang. Sekarang kalau dari awal ayat itu dibaca alladzi. Coba sekarang diwasolkan dari ayat 52. Baca dari la yadhillu rabbi. Gimana cara bacanya? La yadhillu rabbi wa la yansalladzi ja'ala lakumul arda mahdaw wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa. Nah, coba ini menarik nih, berhenti di hamzah coba, di ma'a. Gimana cara bacanya? Di ma menjadi sukun apa bagaimana? Yang mana Pak Ustadz? Ma'a. Oh ya, oke. Nah, coba berhentinya di situ, ya. Baik. Wasalaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i ma'a. Ma'a, masyaallah. Namanya mat apa ini? Hanya mat tabi'i. Lupa saya. Namanya mat iwad, ya. Mat iwad. Maaf. Ya, jadi dua harokat. Sekarang diulang, menjadi apa dia kalau diwasolkan ke huruf fa? Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi azwajam min
nabatin syatta. Jadi ikhfa ya. Ikhfa. Fa akhrajna bihi. Kalau bihi namanya mat apa? Bihi matan 6 harokat itu lupa. 4 harokat saja. 4 harokat. Bihi. Ini hadomir bertemu hamzah di beda kalimat. Munfasil. Bukan, kalau munfasil itu kalau mat tobi'i bertemu hamzah di beda kalimat ini terkait dengan mat silah ya, mat silah. Silah tawilah. Nah, silah tawilah. Ya. Satu ayat lagi silakan. Minha Syata. Tadi 53 Pak Ustadz. Berarti ya, kalau sekarang 54 ya, coba. Kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatil liulil astagfirullah. Kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Kenapa tidak dibaca di u? Wawunya itu kenapa? Wow, kalau bulat itu kalau dilangsung tidak dibaca Pak Ustadz. Masya Allah. Sudah mengerti berarti ya. Jadi tidak boleh dibaca inna fi dzalika laayatil liu. Nah, ini yang sering salah teman-teman kita ya. Tidak boleh dibaca di u. Tidak boleh di ulin nuha. Ya, Masya Allah. Sama kasusnya tadi seperti yang dengan Pak Haji Erman. Baik, tinggal Pak Darmansyah, Pak Ari, Pak Wakidi, Pak Irawan Bagus sama Kang Dani ya. Ada yang baru nih Pak Subran. Pak Subran dari mana Pak Subran? Nah, udah hilang. Baik, Pak Wakidi dulu dengan Pak Ari. Karena Pak Darmansyah akan presentasi ya. Silakan Pak Wakidi dan Pak Ari dibuka mic-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa abah. Qala aji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Satu ayat lagi. Falana'tiyannaka bisihrim mislihi faj'al bainana wa bainaka maw'ida. Wa bainaka tanya pendek. Falana'tiyannaka bisihrim mislihi faj'al bainana wa bainaka maw'idan la tuhlifu. Huruf nun. Maksudnya gimana Tan? Iya, tadi la nukhlifu. Tadi terbaca dengan la tuh. Saya dengarnya seperti itu. Diulang kembali. Faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wa la anta makanan wa. Cukup dulu Pak Wakidi. Lanjut Pak Ari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
قال موعظكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. Sudah Ustaz. Lanjut sampai bawah. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. Waqad aflahal yaum, ya. Itu udah baru namanya madli, ya, kalau diberhentikan di mim sukunnya. Di sini ada beberapa kali bertemu mim sukun bertemu dengan huruf ba, ya. Di ayat yang ke 63, ya. Kemudian di sebelumnya juga di ayat 61 fayusqitakum bi'adzab. Hukum tajwidnya apa nih Pak Ari, kalau ada mim sukun bertemu huruf ba ini? Ikhfa safawi Ustaz. Ikhfa safawi, ya. Dibaca dengung dulu. Barakallahu fikum untuk Pak Dani sama Pak Irawan bagus. Nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Sekarang kita persilahkan dulu Pak Darmansa untuk Sebelum lanjut saya mau tanya ayat 52 Ustaz. Boleh Pak Haji, ayat 52 surah Tuhan ini, ya. Akhir ayat 52 walayansa. Biasanya kan yang dipanjangin itu kalau yang dibaca dibunyikan sa itu kalau 2 barisnya atau ada alif. Ini kan cuman ada ya. Kenapa kok harus dibunyikan sa-nya? Ya itu Pak Haji, alif maksurah itu. Itu bukan ya. Iya, itu jadi alif maksurah maksudnya. Jadi alif maksurah itu ada yang terpisah berdiri sendiri, ya. Ada yang tidak terpisah, artinya berangkai dengan hurufnya. Ya, ini satu rangkai ini, ya. Jadi dia yansa, penulisan huruf sin itu sendiri kan bukan seperti itu. Jadi dibaca panjang 2 harokat. Walaupun di atasnya tidak ditulis fathah berdiri, kita otomatis sudah tahu ini bahwa ini huruf alif maksurah pemanjang, ya. Oke. Seperti itu. Kalau yang terpisah tadi seperti yang Pak Haji baca di ayat 13 itu. Ya. Terpisah itu ada benar-benar seperti itu. Misalnya ini lihat nih ayat 16. Tabahawahu fatarda. Danya itu iya-nya itu terpisah, ya. Ini pelajaran yang lama juga memang ini, jadi ada kalanya huruf alif maksurah itu bersambung, ya. Ada kalanya berdiri sendiri, ya. Jadi dibaca panjang itu Pak Haji ayat 52, ya. Sekarang kita tanya aja kepada yang baca tadi, Pak Indanov, apa alasannya dibaca panjang? Apa tandanya di Al-Qur'annya antum? Yang mana Pak Ustadz? Yang ayat 52. Yang sah. Ya. Alasannya dibaca panjang 2. Ya. Ya itu tadi Pak Ustadz, karena secara hukum lupa saya, tapi ianya itu dihukumi sebagai 2 harokat. Ya. Wala yang sah. Itu bukan ya, itu alif pemanjang namanya, ya. Ya.
Jadi kalau secara hukumnya saya kurang paham, tapi kalau cara Alif membacanya singkong insya ya. Allah ngerti gitu. ya, itu namanya alif maksuroh ya. Jadi memang jangan kalau menggunakan mushaf Indonesia itu walaupun di fathahnya itu barisnya biasa, tapi kalau ada alif maksuroh itu akan dibaca panjang. Di situ tanda wakafnya di Pak Haji Herman apa? Tanda wakaf di ayat 52 ini. Tanda wakaf itu ada surat lam. Ya, al-waslu aula singkatannya. Wasol lebih diutamakan. Makanya di sini tidak dikasih tanda fathah berdiri, lebih diutamakan sebenarnya bacanya la yadhillu rabbi wa la yansalladzi. Seperti itu. Jadi wasol lebih utama. Baik. Jadi itu alif maksurah ya Pak Haji ya. Ya. Silakan Pak Darmansah Kusumo untuk memulai presentasinya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan pada saya untuk memaparkan hukum bacaan mat lazim. Kata mat artinya bacaan panjang, sedangkan kata lazim artinya biasa, wajar, atau pasti. Sehingga mat lazim menurut bahasa bisa dimaknai dengan bacaan yang mesti dibaca panjang. Panjang bacaannya adalah 6 harokat atau 3 alif, atau yang sering dikenal dengan sebutan tul. Mat lazim ini dibedakan menjadi 2 secara umum, yaitu mat lazim musaqqal yang diberatkan dan mat lazim mukhaffaf atau diringankan. Untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya kita perhatikan uraian berikut. Yang pertama yaitu mat lazim musaqqal kilmi, atau ada yang mengatakan mat lazim kilmi musaqqal. Menurut bahasa, mat lazim musaqqal kilmi adalah kalimat yang wajib dibaca panjang, yaitu 6 harokat atau 3 alif dan diberatkan. Jadi ada 2 syarat. Suatu kalimat disebut bacaan mat lazim musaqqal kilmi. Pertama, bacaan mat bertemu huruf bertasdid. Kedua, huruf yang bertasdid tersebut harus berada dalam satu kata. Menurut istilah adalah kalimat yang dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif dan diberatkan karena ada huruf mat yang diiringi dengan huruf berharokat tasdid dalam satu kata. Cara membacanya diberatkan sebab diidghamkan. Contoh dalam Al-Quran yaitu pertama di surat Al-Fatihah ayat 7 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalimat terakhir itu dipanjangkan 6 harokat dan diberatkan atau dinabarkan. Waladdallin. Yang kedua ada di surat Al-Haqqah ayat 3. Sebelumnya syaratnya udah terpenuhi belum? Tadi ada 2 syarat katanya. Coba. Ini disebut dengan hukum bacaan mat lazim karena sudah memenuhi syarat. Yang pertama yaitu bacaan mat tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasdid dalam satu kalimat. Jadi ini sudah masuk dengan hukum bacaan mat lazim musaqqal kilmi. Yang kedua itu dalam surat Al-Haqqah ayat 3. Wa ma adraka ma kamal haqqah. Di sini bacaan haqqah karena terdapat mat tabi'i bertemu dengan huruf qaf bertasdid dalam satu kalimat. Maka ini termasuk mat lazim musaqqal kilmi.
Yang ketiga, dalam surat Al-An'am ayat 143 dan 144 yang kalimatnya juga sama. Qul adzakaraini harrama. Ini terdapat mad tabi'inya yaitu hamzah bertemu dengan zal bertasdid dalam satu kalimat. Jadi sudah memenuhi syarat hukum mad lazim mutsaqqal kilmi. Yang keempat yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 139. Qul atuhajjunana. Ada mad tabi'i huruf ha bertemu alif bertemu huruf jim bertasdid juga dalam satu kalimat. Jadi sudah memenuhi syarat termasuk hukum bacaan mad lazim mutsaqqal kilmi. Berikutnya di surat Al-Baqarah ayat 167. Min kulli dabbah. Sini mad tabi'i dal bertemu alif dan bertemu huruf ba bertasdid. Jadi juga memenuhi syarat termasuk hukum bacaan mad lazim mutsaqqal kilmi. Berikutnya surat An-Naziyat ayat 34. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Jadi ini ta bertemu alif mad tabi'i bertemu dengan huruf mim bertasdid dalam satu kalimat juga termasuk mad lazim mutsaqqal kilmi. Berikutnya di Quran surat Al-An'am ayat 80. Wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjuda. Wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjunni. Ini ada 3 pembacaan mutsaqqal kilmi dalam satu ayat, yaitu pertama atuhajjuhu ha mad tabi'i bertemu jim bertasdid. Yang kedua atuhajju ha mad tabi'i bertemu jim bertasdid, kemudian Juni. Mana Pak Darmansyah? Suaranya terputus. Halo, Pak Darmansyah? Ya Ustaz. Ya, silakan. Juni. Ini juga mad tabi'i bertemu nun bertasdid. Berikutnya di surat Az-Zumar ayat 67. Qul afa ghairallahi ta'murunni. Ini sama dengan surat Al-An'am, yaitu mad tabi'i dhamma pada akhir ayat, yaitu ra dhamma bertemu waw kemudian bertemu dengan nun bertasdid. Jadi termasuk pembacaan mad lazim mutsaqqal kilmi juga. Berikutnya di surat Al-Mulk ayat 19. Fauqahum shaffat. Jadi huruf shad mad tabi'i bertemu fa bertasdid. Berikutnya di surat Ar-Rahman ayat 15. Wa khalaqal janna. Mad tabi'i juga bertemu nun bertasdid. Kemudian di surat, lanjut saja dulu Pak, ini coba ke mad lazim mukhaffaf kilmi. Ya, untuk yang kedua yaitu mad lazim mukhaffaf kilmi. Menurut bahasa, mad lazim mukhaffaf kilmi adalah kalimat yang wajib dibaca panjang 6 harakat atau 3 alif dan diringankan.
Menurut istilah adalah kalimat yang wajib dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif dan diringankan karena ada huruf mat yang diiringi huruf berharokat sukun dalam satu kata dan tidak diidghamkan. Dalam Al-Quran yang merupakan contoh hukum bacaan ini hanya ada satu kata yaitu al-an. Dalam Al-Quran bacaan ini tidak banyak, hanya ada pada beberapa tempat di antaranya surat Yunus ayat 51 dan 91. Lafalnya yaitu ini nanti dikoreksi aja. Hanya ada pada 2 tempat. Memang hanya pada 2 tempat ini. Menurut Imam Hafiz hanya 2. Ya, menurut Imam Hafiz hanya 2 ini. Ya. Lanjut. Yaitu pada surat Yunus ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma idza ma waqa'a amantum bihi al-an jadi mat tabi'inya dibaca dulu baru masuk ke sukunnya. Al-an. Yang kedua di ayat 91 di awal ayat al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi kalau yang ayat 51 berada di tengah-tengah, kalau ini berada di awal kalimat itu ya. Di awal ayat. Ayat. Lanjut. Berikutnya yaitu yang ketiga hukum mad lazim musaqqal harfi. Hukum bacaan mad lazim musaqqal harfi ini terjadi pada fawatihus suwar atau huruf awal atau pembuka surah. Juga disebut dengan huruf muqatta'ah. Tentu masih diingat tentang hukum bacaan mad lazim musaqqal. Ciri utamanya adalah adanya mat yang bertemu tasdid atau diidghamkan. Karena terjadi pada fawatihus suwar, maka disebut mad lazim musaqqal harfi. Adapun huruf fawatihus suwar, huruf awal pembuka surat sebagai berikut, yaitu mim, kaf, sin, lam, ain, shad, qaf, dan nun, yang biasa disingkat dengan lafal naqasa asalukum. Adapun panjang bacaan yaitu 3 alif sama atau 6 harokat. Mad ini juga biasa disebut dengan mad lazim musabba. Contohnya alif lam mim qasim mim dan alif lam mim shad. Jadi mad lazim musaqqal harfi adalah huruf yang wajib dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif dan diberatkan karena ada mat pada fawatihus suwar yang diiringi dengan huruf berharokat tasdid. Cara membacanya diberatkan sebab diidghamkan. Contoh pertama yaitu huruf ain dan kaf pada surat Maryam. Yaitu kaf ha ya ain shad. Yaitu huruf kaf dan ainnya. Ya. Yang kedua. Ini kemarin sudah kita bahas. Nah, ini contoh-contohnya ya, Masya Allah, ini lengkap sekali. Nah, ini dulu terakhir, mad lazim ini. Yang terakhir yaitu mad lazim muhaffaf harfi, yaitu mad lazim adalah salah satu bacaan di dalam ilmu tajwid. Menurut bahasa harfi adalah huruf, sedangkan menurut istilah arti mad lazim muhaffaf harfi adalah huruf yang wajib dibaca panjang dan diringankan. Hukum bacaan disebut dengan mad lazim muhaffaf harfi apabila terdapat huruf hijaiyah di awal surat yang terdiri dari satu huruf atau lebih. Huruf-huruf ini meliputi ha, ya, ta, ha, dan ra. Panjang mad lazim muhaffaf harfi yaitu 1 alif atau 2 harokat. Mad ini lebih dikenal dengan nama muqatta'ah, yang artinya diperpendek atau disingkat. Dan ini juga disebut dengan nama fawatihus suwar.
karena menjadi ayat pembuka pada beberapa surat di Al-Quran. Untuk lebih memahami bacaannya, berikut contoh bacaan yang mengandung hukum mad lazim muhaffaf harfi, yaitu pertama di surat Yunus ayat 1 terdapat huruf ra, yaitu alif lam ra. Jadi huruf ra-nya termasuk mad lazim muhaffaf harfi, dibaca satu alif atau dua harokat. Jadi bukan 6 harokat ya? Bukan 6 harokat. Ya. Jadi sama seperti mad tabi'i biasa. Ya. Yang kedua di surat An-Naml terdapat huruf ta. Tosin. Jadi huruf ta-nya termasuk mad lazim muhaffaf harfi. Yang ketiga surat Toha ayat 1 terdapat huruf ta dan ha. Iya. Langsung Toha. Yang keempat surat Fusilat ayat 1 huruf ha, yaitu Hamim. Yang terakhir surat Yasin ayat 1 yaitu Yasin, huruf ya-nya termasuk mad lazim muhaffaf harfi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sudah memperkaya diri, ini sudah banyak sekali yang kita dapat. Nah, ini melengkapi yang ada di perpustakaan sebenarnya ya, dalam bentuk versi lain. Nanti Pak Darmansyah Kusumo minta tolong diperbaiki. Ini saya share ya ke teman-teman semua ya, untuk sebentar sebagai bukti bahwa sebenarnya kita juga sudah pernah belajar ini. Nah, ini lihat, sudah lihat ya. Ini dipresentasikan Sabtu 3 September 2022. Sudah hampir 2 tahun ya. Nah, tinggal mau yang enaknya yang mana, model begini apa modelnya Pak Darmansyah tadi ya, sambil Pak Darmansyah nanti dilengkapi dengan bagian terakhir itu referensinya diambil dari mana ya. Terus selain referensi juga ya ada, kalau memang ada sumber yang lain dari YouTube ya boleh seperti itu. Nah, ini contoh-contoh dalam bentuk PowerPoint ya, sama seperti itu. Jadi ada yang satu tadi bentuk PDF biasa ya, di PPT. Nah, seperti itu. Nah, ini di saking lamanya dipresentasikan 2022 ya, perlu kita ulang kembali memang. Nah, ini jadi hampir sama seperti itu ya. Mana yang mudah saja nanti teman-teman mengambilnya akan kami lengkapi, masukkan ke perpustakaan, sehingga nanti teman-teman juga kalau mau presentasi di hadapan jamaahnya boleh mengambil sumber-sumber ini ya. Nanti Kang Dani saya minta tolong untuk masukkan kembali karena hilang. Gimana teman-teman semua? Ustadz, mau Ya, nanya Pak Ustadz? ya ini mau kita buka sesi Oh, mau tanya jawab buka. sekarang. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Nah, nanti minta tolong Pak Darmansyah yang jawab. Saya share screen dulu yang punya Pak Darmansyah ya, di bagian mana yang mau ditanyakan ya. Nah, silakan Pak Indanov, yang bagian mana? Naik sedikit Pak Ustadz. Nah, udah. Ya, contoh dari mad lazim mustaqal harfi. Ya. Ya, baik, tadi mungkin ya karena lewat media, takutnya saya yang agak kurang seksama mendengarnya gitu ya. Ini tadi kalau mencontohkan membaca kaf ha ya ain shad itu seperti membaca huruf ya. Jadi yang saya tanyakan misalnya khususnya dengan ain ketemu dengan shad itu kalau dipisahkan itu ain itu berarti nun ada huruf nun sukun ketemu dengan shad gitu. Tadi kalau saya nggak salah mendengar tuh ain shad, apa tidak membacanya ain
sod. Gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Itu juga tuh sode, ada dalnya itu. Ya, betul. Ya. Ya, gimana Pak Darmansyah? Ya mungkin tadi terlalu terburu-buru bacanya, Ustaz. Oke. Ya. Berarti artinya yang tetap membacanya sesuai dengan kaidah tajwid ya, gitu ya, Pak Ustadz. Oke. Siap. Terima kasih, Pak Darman. Ya, mohon maaf tadi terlalu terburu-buru. Siap. Jadi ain itu sendiri kan ada ain ya, ada ya, ada nun sukun ain ya. Ya. Ya, jadi ainnya itu dulu yang dilazimkan, baru nanti masuk ke nun bertemu dengan huruf shad ya, seperti itu. Masya Allah, berarti menyimak ini Pak. Insya Allah. Dapat menyimak. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya, mau koreksi terkait dengan presentasinya Pak Darmansyah Kusumo ini? Jauh beliau nih dari situ Bondo. Ya, Gus gimana, itu. Dani? Silakan Kang Dani. Mau konfirmasi aja Ustadz. Coba naik, turun ya. Bagian akhir yang mat lazim mukhafaf. Nah, harfi ya, silakan. Mau konfirmasi aja Ustadz. Ini kalau setahu saya yang dibahas ini bukan mat lazim mukhafaf harfi, Ustaz. Tapi mat tabi'i harfi. Nah, terus? Sedangkan misalnya contohnya tadi ada dicontohkan alif lam ra. Nah, di situ kalau pembahasan mat lazim mukhafaf harfi itu lamnya bukan ro-nya. Nah, mim karena lam mim sukun bertemu dengan ro itu dibacanya bukan diidghamkan tapi di izhar safawi. Ya. Mau konfirmasi aja Ustaz, apakah seperti itu apa gimana? Ayo. Gimana Pak Darmansyah? Sumbernya di mana kemarin ngelihat ini? Belum dibuka mic-nya. Nah, yaitu Ustaz, dari beberapa sumber yang saya pelajari itu masuk mat lazim mukhafaf harfi karena huruf-huruf muqatta'ah pembuka surat, Ustaz. Jadi mungkin saya ada yang kelewat kalau itu bisa dikatakan mat tabi'i harfi, Ustaz. Mat tabi'i harfi ya. Masya Allah, menarik ini diskusinya ini ya. Terus dari Pak Ari, gimana Pak Ari? Makanya memang harus banyak baca referensinya ini. Gimana Pak Ari? Ya kalau saya tadi kan mad lazim tuh wajibnya 6 harokat ya Ustadz. Sedangkan yang alif, lam, yang tadi ini yang dicontohkan bawahnya ya, kan ada contoh-contohnya ya. Itu hanya 2 harokat saja yang muqatta'ah tuh. Yang di sini yang disebutkan muqatta'ah yang seperti alif itu kan 2 harokat gitu ya. Kemudian kayak tadi haya juga kan tadi 2 harokat ya. Ya itu yang menurut saya sih bukan mad lazim. Yang kalau yang mad lazim mukhafaf harfi memang huruf ya kan, mad panjang, lazim tuh ini ya pokoknya yang 6 harusnya dibaca 6 harokat gitu ya. Kemudian mukhafaf tuh ya sukun gitu ya, mad tabi'i setahu saya sih bertemu dengan yang bersukun gitu ya. Terus harfi huruf, kalau contohnya lupa ya, saya juga udah lama juga belajar itu ya. Contohnya apa ya? Nggak nyari.
Ya, kalau menurut saya sih yang kaf ini contohnya apa yang itu nggak ya? Yang ini coba ke bawah lagi. Mohon maaf Ustadz. Ini kaf, ha, ya, po. Jadi kalau misalnya memang kalau yang muqatta'ah itu hampir 14 huruf ya, separuhnya daripada huruf hijaiyah ya. Cuman tadi di sini sama Pak Darmansyah ada dibagi dua kelompok. Yang pertama yang mad lazim mutsaqqal ya, itu dengan kalau di bunyi syairnya ya ini. Nah ini namanya mad lazim apa nih? Mad lazim mutsaqqal harfi. Nah ini berapa huruf Pak Darmansyah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya? 8. Berarti masih ada 6 huruf lain lagi. Berarti yang 6 huruf lain itu ada di, kalau yang muqatta'ah ya, yang ini. Yang harfi yang dimaksud tadi coba. 1, 2, 4, 5. 5. Baru 5 nih. 3 lagi di mana? Hamzah tadi di mana dimasukkan? Oh di sini ya, karena ada yang 2 tempat tadi ya, tempat yang khusus di mad lazim mutsaqqal harfi itu, bukan, yang di surah Al-An'am tadi. Di surah Al-An'am tadi yang hanya terdapat 2 huruf, 2 tempat dalam Al-Quran itu. Surat Yunus. Musaqqal harfi. Mad lazim. Musaqqal harfi. Mukhafaf. Ilmi. Musaqqal harfi setelah itu. Di sini. Mukhaffaf harfi. Ya, yang di mukhaffaf ya. Nah. Kilmi. Kalau harfi kan huruf, ini yang kilmi. Kilmi. Yang kilmi, yang kalimat. Al-an, yang itu. Iya itu Ustaz. Muhaffaf kilmi Ustaz. Ini mustaqqal kilmi, berarti di bawahnya ya. Yang kedua, mustaqqal muhaffaf kilmi. Al-an ya, berarti di sini ya. Ayo Pak, ini harus kita pecahkan gimana menurut Pak Iran Bagus ini? Ini termasuk mad tabi'i harfi apa masuk golongan mad lazim mukhaffaf harfi? Yang mana Ustaz? Ini nih, huruf-huruf ini. Oke, mungkin menambahkan atau ini kan. Jadi sepengetahuan saya itu yang namanya mad lazim harfi baik mukhaffaf maupun mutsaqqal itu ada 8 huruf. Itu terkumpul dalam huruf kam asal nakos. Ya, tadi sudah ada di sini. Ya. Kam, tadi kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf dan sod. Ya. Terus? Itu nama baitnya. Ya, itu 8 huruf itu ya kam asal nakos. Ya. Terus? Sedangkan yang membedakan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Darmansyah. Yang satunya itu ada idghamnya yang mukhaffaf gitu. Kalau yang musaqqal tidak terjadi yang itu ya, yang mukhaffaf itu tidak terjadi karena kan ringan. Kemudian kalau yang ada idghamnya itu yang musaqqal. Itu jadi yang perlu diperhatikan pertama yang untuk harfi itu ada 8 huruf tadi Ustaz. Terus tadi yang cara baca sudah betul, tadi sudah ditanyakan oleh Pak Idan ya, Pak Idan itu sudah betul. Jadi setiap membaca huruf-huruf di awal surat itu menggunakan kaidah tajwid, itu sudah seperti itu.
Apalagi tadi ya. Tadi yang masih belum sepakat kita ini nih. Ya, ini apakah termasuk mad lazim atau termasuk Yang mana Ustaz? Ini nih yang paling bawah ini. Paling bawah. Iya. Apakah termasuk mad ya. harfi? Apa termasuk seperti judulnya mad lazim mukhaffaf harfi? Oh, yang harfi yang tadi saya sebutkan tadi, apa namanya? Kam asal nakos, hanya itu 8 huruf itu. Jadi kaf, mim, ain, sin, lam, nun, kof dan sod itu yang disebut yang huruf-huruf yang masuk kategori mad lazim harfi, yang dibaca mad lazim harfi. 8 huruf itu, Ustaz. Di luar itu bukan ya? Bukan. Jadi seperti kita kalau misalnya kita belajar tentang tawasud gitu ya, tawasud berarti kan kita ingat lin umar kan gitu ya. Nah, kalau huruf-huruf mad lazim harfi itu kam asal nakos. Itu kuncinya. Ini lafalnya dibalik saja ini. Jadi, ya. Mungkin perlu dipertegas di situ, dipertegas di presentasinya Pak Darmansyah bahwa mad lazim harfi itu harfi hurufnya itu terdiri hanya 8 huruf itu aja. Kam asal nakos. Di luar itu bukan termasuk yang dikategorikan dalam mad lazim harfi ini. Itu kurang lebih. Siap. Terima kasih. Alhamdulillah diskusinya sangat menarik ini ya. Pak Darmansyah, jangan putus asa. Ya, dilihat lagi sumbernya dari mana itu ya. Iya, kita tidak perlu menghakimi sekarang dan tidak perlu juga harus buru-buru menjawabnya. Ya. Saya pelajari lagi, Ustaz. Pelajari lagi. Tadi yang dikoreksi sudah tahu ya. Hanya tempat terus apakah itu masih termasuk mad lazim di luar yang huruf 8 tadi atau itu masuk mad tobi seperti itu. Nah, tidak perlu dulu kita sampaikan kejelasan dan kebenarannya dan pandangannya. Lebih baik Pak Darmansyah cari dulu referensi-referensi berikutnya supaya akan menjadi daya ingat sendiri, kenangan tersendiri. Iya, dulu saya presentasi di Halbar ditanyakan seperti ini. Saya harus bertanya ini ke guru-guru saya ini seperti itu ya. jadi kenangan yang indah. Baik, ini belum bisa kita masukkan ke perpustakaan karena masih banyak yang perlu kita koreksi. Di setiap presentasi usahakan juga referensinya. Kemudian ada kata-kata penutup, misalnya syukron katsira seperti itu karena tadi sudah dimulai dengan nama seperti itu Pak Darmansyah ya. Alhamdulillah teman-teman semua sangat menarik hari ini ya, kita bisa tilawah, kemudian kita bisa mendengarkan presentasi, semoga menjadi jariah ilmu buat yang memberikan materi. Nah, jangan bosan-bosan untuk selalu mengkaji hukum tajwidnya walaupun sifatnya fardu kifayah, tetapi sebagian ulama mengatakan kalau membacanya jelas menjadi fardu ain. Cuman sebagian ulama mengatakan kalau misalnya dulu ya sebelum zaman tidak secanggih ini, kalau di suatu kampung itu tidak ada yang faqih yang paham terhadap hukum-hukum tajwid, maka itu akan berdosa semuanya. Tapi sekarang dipersempit lagi. Kalau memang di keluarga kita, nah belum ada yang paham dengan ilmu tajwid, itu menjadi fardu ain buat kita untuk mempelajari ini ya. Jadi jangan dianggap sepele juga hukum tajwid ini. Tetaplah belajar ya. Karena nanti ketika kita misalnya di tengah keluarga tidak ada yang membetulkan bacaan, nah ini yang akan khawatirkan. Maka doronglah di antara satu anggota keluarga kita untuk benar-benar mengetahui hukum-hukum tajwid seperti ini. Ya. Kalau bukan kita, misalnya anak kita, atau seperti ini Pak Wakidi. Pak Wakidi itu istrinya itu alhamdulillah guru ngaji, ya. Nah, bisa belajar. Cuman Pak Wakidi
nggak mau belajar sama istrinya. Sama dengan Pak Sutanto di hari Ahad. Nah, gimana Pak Wakidi? Kendalanya kenapa nggak mau belajar sama istri ini? Oh, belajar kan. Kemudian juga belajar kalau ada tugas-tugas ini tanya ke istri jawabannya. Gitu. Bagus itu. Ada yang bilang saya kalau belajar sama istri suka emosi gitu. Iya gitu ya, guru ngaji ya. Pak Ari juga istrinya guru ngaji ya. Banyaklah di antara kita yang istrinya guru ngaji ya. Baik, masuk ke sesi terakhir, sesi ramah tamah. Ada yang mau disampaikan di luar topik ini? Silahkan. Tidak ada. Nah, Pak Indawan sama Pak Darwin jangan lupa ya, sesama Bogor ketemuan. Ya, gimana Pak Irawan Bagus? Ya mungkin menambahkan yang disampaikan Pak Haji Darmansyah tadi itu perihal mat lazim musakal kilmi maupun mukhafaf kilmi gitu ya. Jadi mungkin sudah disampaikan sih di presentasinya panjang lebar. Kalau diringkas gitu atau disimpulkan, barangkali ada yang disampaikan mat itu sama dengan panjang, lazim itu adalah wajib, ya kan? Kilmi itu sama dengan kalimat, kemudian mukhafaf itu ringan, diringankan, sedangkan musakal diberat. Kemudian, nah cirinya adalah musakal itu adalah ketika mat tobi'i ketemu huruf yang ada tasdidnya. Nah, itu singkatnya seperti itu. Baik. Ya, Ada kemudian yang kesimpulan, mukhafaf kilmi adalah mat tobi'i ketemu dengan huruf yang disukunkan. Nah, itu ya maksud saya, ringkasannya semacam itu. Jadi prinsip itu yang kita pegang. Nah, itu insya Allah kita jadi tahu cara membacanya dan nama hukumnya. Gitu, Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih ya. Walaupun di awal tadi sudah disebutkan, nggak apa-apa Pak Darmansyah, sebagai kesimpulan. Nah, gitu ya. Sebagai kesimpulan ya, seperti itu. Terima kasih masukannya. Dari Pak Boni ada yang mau ditanyakan? Enggak Ustadz, nanti saya simak lagi di perpustakaan kabar. Ya, baik ya. Baik, teman-teman semua, kalau sudah tidak ada, nanti yang Pak Haji Herman terkait teknis Zoom itu nanti bisa menghubungi Pak Dani. Pak Herman tadi bertanya, di akun Zoom-nya beliau itu belum bisa masuk, peserta belum bisa masuk sebelum beliau membuka. Memang dulu seperti itu. Tapi itu sebenarnya teknis banget itu, tinggal peserta diperbolehkan masuk kapan saja, ada di ininya, di pengaturan saja itu Pak Haji. Ya, tadi saya sudah buka di Google juga, udah tahu, saya tinggal mendetailnya aja, Ustaz. Akan saya coba dulu. Ya, boleh Pak Haji. Cuman asalkan memang akunnya juga jangan disebar ke orang lain. Ya, kalau kadang-kadang suka dipakai juga gitu. Ada orang gitu. Iya, kalau bisa dicolong orang berarti. Iya, artinya ya kan bisa masuk kapan saja gitu ya. Iya, oke. Ya, terima kasih. Ada plus minusnya. Iya, oke. Terima kasih. Iya, saya pesan ya Pak Indawan sama Pak Darwin bisa ketemu ya, karena ini bagian daripada usaha kita ya, bisnis kita ini. Temu jangan lupa di Bogor. Insyaallah akan dibangun rumah sakit besar nasional. Itu tepatnya di depan Lotte Mart yang di sebelah rumah sakit Hermina itu. Yasmin. Ya, Yasmin, depan Taman Yasmin. Rumah sakit apa Pak Ustadz? Kalau nama rumah sakitnya itu udah dikapling-kapling gitu. Maksud saya, kita punya lahan 5x5 saja untuk buka warung air minum atau penitipan motor, sudah lumayan itu. Iya. Mau jual patungan tadi ya. Iya, makanya. Itu potensi banget, karena dimanapun setiap rumah sakit selalu kekurangan lahan parkir, dimanapun rumah sakitnya. Kalaupun ada parkir di dalam,
itu pasien tetap tidak mau parkir di dalam rumah sakit. Kenapa? Karena menggunakan secure, mahal. Sementara kalau kita buka lapak sendiri itu lebih murah, seperti itu. Punya lapak parkir, nanti jualan air minum, jualan helm dan lain sebagainya. Jadi minta tolong segera di follow up itu. Pemilik lahannya bukan ini, kenalan Ustaz. Oh bukan, di situ masih ini baru kosong. Masih kosong. Itu lahan kosong banget di situ. Oh. Radius 3 km dari rumah sakit juga masih prospek itu nanti. Oh. Ya, cobalah nanti bertemu. Anda kan sesama Bogor itu. Saya jauh soalnya kalau masih Iya. bisa. Iya. Ya, 6 bulan lagi pensiun. Nah, perlu itu. Ya. Pak Indanov kan sudah punya perusahaan, jadi bisa cepat realisasinya ya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Pak Haji Suardiaus, sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Sudah di rumah? Sudah di rumah, nyimak terus. Masya Allah. Pak Haji Suardiaus ini termasuk yang istiqomah laporan Coach di grup 134. Walaupun sendirian yang laporan, Pak Haji laporan saja gitu. Saya baca kok gitu. Setiap Pak Haji laporan, saya dikasih jempol gitu ya. Memang di grup-grup tilawah ikhwan ini ya memang naik turun ya. Kalau di grup tilawah akhwat itu insya Allah masih istiqomah. Jadi Pak Haji Suardiaus tetaplah istiqomah dengan Al-Quran ya. Laporan, kalaupun saya nggak sempat naik ya, kita kan bukan mengharapkan pujian dari admin maupun kormin ya kan, kita lillahi ta'ala membaca Al-Quran ini karena ingin mendapatkan ridho dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita tutup majelis ini. Yang untuk hari Ahad itu saya 2 kali Ahad bisa. Tapi tidak mau nyambung gitu. Nah, kan linknya sama Pak Haji. Nggak beda, ini juga. Iya, yang hari Ahad itu sulit kadang masuk. Oh, nanti saya perbaiki linknya ya kalau begitu. Kalau caranya gini Pak Haji, linknya hari ini, klik ya sama aja masuknya ke situ juga. Iya. Kalau misalnya sulit mengklik yang pengumuman yang hari Ahad, ya klik aja hataman bareng ini. Ya masuknya ke situ, saya di situ juga, linknya kan sama ini, nggak beda. Kita coba Ustaz tadi ya. Boleh. Iya. Hari Ahad kalau mulai acara apa Pak Ustadz? Mungkin saya ketinggalan berita. Oh, hari Ahad itu tahsin. Kalau sudah lancar tahsinnya, meningkat ke hafalan, menghafal surah Yasin. Oke. Kalau sudah benar bacaan Yasinnya, baru disarankan dilanjutkan untuk menghafal itu. Baik, sama-sama kita tutup majelis ini dengan membaca doa, dengan istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kemudian sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian sama-sama membaca surah Al-Asr, kita wakaf di ilah, lainnya dibaca panjang 2 harokat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan.